Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanti, Prodi Perbankan Syariah 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi tentang yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen syariah. Nah, manajemen syariah terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan syariah. Pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen. Manajemen berarti sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan secara luas, manajemen berarti sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Yang kedua, siapa yang butuh manajemen? Nah, manajemen dibutuhkan oleh semua orang, kelompok ataupun organisasi untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk dapat hasil yang baik di kemudian. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perlu menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bertentangan dari para pemangku kepentingan organisasi. Yang ketiga yaitu mengapa manajemen dibutuhkan. Ilmu manajemen sangatlah luas, bahkan dalam praktek kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari ilmu manajemen. Mengapa manajemen diperlukan? Karena yang pertama yaitu manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai. Yang kedua, manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Yang keempat yaitu bagaimana manajemen syariah terkait konvergensi dan divergensi dengan manajemen umum. Konvergensi dan divergensi manajemen Islam dengan manajemen umum, sebenarnya tujuan dari manajemen adalah sebagai suatu proses kegiatan seseorang yang dilakukan untuk menjalankan orang yang memiliki tujuan juga demi kemanusiaan. Hanya saja, manajemen Islam di sini prinsip yang dijalankan sebagai kegiatan seseorang yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Manajemen Islam didasarkan oleh 4 pilar, yaitu manajemen Islam harus didasari nilai-nilai dan akhlak-akhlak Islam, konvensi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja, faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis, sistem dan struktur organisasi sama pentingnya. Berdasarkan kasus ini, jika saya menjadi pemimpin, saya akan melakukan hal-hal seperti yang pertama yaitu menyelesaikan persoalan atau permasalahan kasus Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan cara hukum. Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara hukum, di mana setiap tindakan diatur oleh hukum. Dengan demikian, sebagaimana kasus Juliari Batubara berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi,
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Terus terang, kita nggak kepikir sampai ada orang yang tega melakukan hal seperti ini. Korupsi pada bantuan COVID ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa COVID ini adalah wabah yang sangat berbahaya dan bukan hanya di negara kita, Indonesia, tapi seluruh dunia gempar dengan adanya wabah ini atau COVID-19. Yang kedua yaitu mengubah sistem pemberian sosial dan membentuk lembaga anti korupsi yang mengawasi pemakaian anggaran pandemi COVID-19. Yang ketiga, pemberian bantuan sosial berupa barang atau sembako diganti menjadi bantuan tunai yang ditransfer ke rekening penerima. Kalau bantuan langsung tunai dan lewat bank kan sampai ke tangan orang yang membutuhkan dan jadi tidak ada sama sekali kemungkinan di tengah untuk diambil atau penggelapan dana. Selain karena mereka bisa membelanjakan uang itu sesuai kebutuhannya, juga uang bantuan dari pemerintah itu akan memutar roda perekonomian daerah sekitar. Itulah pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena manusia tak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.